Record dulu. Baik, di sini ada model pembelajaran picture and picture. Pengertiannya, pengertian dari picture and picture adalah model pembelajaran yang komparatif dan mengutamakan adanya kerjasama dengan menggunakan media menjadi urutan yang logis. Melalui model pembelajaran pitch sebagai upaya membangkitkan motivasi anak untuk belajar dengan gambar-gambar dan juga menyenangkan sehingga dapat berpengaruh terhadap perkembangan model ini diterapkan dalam pembelajaran sejarah agar lebih menarik dengan menggunakan media gambar. Selanjutnya. Di sini ada ciri-ciri dari modama aktif dengan menggunakan model pembelajaran komparatif picture and picture siswa atau peserta didik akan dalam model pembelajaran ini guru menggunakan media gambar dalam memberikan pembelajaran sehingga ingin tahunya menjadi lebih besar. Yang kedua, inovatif. Dalam model pembelajaran picture and picture lebih aktif. Hal ini dikarenakan menggunakan suatu pembaharuan dalam proses pembelajaran. Tidak semata hanya guru yang menerangkan dan siswa yang mencatat. Yang ketiga, kreatif dalam hal ini selama proses pembelajaran dengan model picture and picture, selain guru, siswa juga akan ikut menjadi lebih langsung antar siswa. Ketika seorang guru memberikan gambar, mengacaknya, dan siswa diharapkan untuk bisa menyusunnya kembali. Yang selanjutnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran picture and picture, yaitu materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. Selanjutnya, siswa lebih cepat menangkap materi ajar. Dan di sini juga ada kekurangan dari model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, sulit menentukan gambar yang bagus dan berkualitas sesuai kompetensi dan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama dalam pembelajaran. Yang ketiga, jika guru kurang ahli dalam mengolah kelas, ada khawatirannya. Di sini ada langkah-langkah model pembelajaran picture and picture. Guru menyampaikan kompetensi. Ini guru diharapkan untuk menyampaikan mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, maka kuasainya. Di samping itu, guru juga harus menyampaikan indikator-indikator ketercapaian atau KD, sehingga sampai oleh peserta didik. Yang kedua, menyajikan materi sebagai penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang sangat penting. Dari sini guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat dimulai dari sini karena guru dapat memberikan motivasi yang menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. Dengan motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat. Yang ketiga, guru menunjukkan yang berkaitan dengan materi. Dalam proses penyajian, terlibat aktif dalam proses pembelajaran ditunjukkan oleh guru atau temannya. Dengan gambar, siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan, memodifikasikan gambar atau mengganti gambar dengan demonstrasi yang kegiatan tertentu. Siswa secara bergantian untuk mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Menunjukkan secara langsung kadang kurang efektif. Salah satu cara adalah dengan tugas yang harus diberikan untuk guru menerima tersebut, siswa memukakan tersebut. Dalam langkah ini, peran guru sangatlah penting sebagai fasilitator dan motivator agar urutan gambar konsep atau dicapai. Dalam proses ini, guru ingin dicapai dengan meminta siswa lain untuk mengulangi, menuliskan, atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui dan indikator yang telah ditetapkan. Pastikan bahwa siswa telah menguasai, diajak untuk merangkum materi yang baru saja diterimanya. Kesimpulan dan rangkuman. Apabila siswa belum perhatikan dalam pengamatan gambar tersebut, penguatan kembali tentang gambar tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran jigsaw. Pengertian dari model pembelajaran jigsaw yaitu adalah tipe pembelajaran komparatif yang dikembangkan oleh Eliot, Aronson, Blaney, Stephen, Sikes, and Snape 1978, meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada
kelompoknya, sehingga baik kemampuan secara kognitif maupun sosial siswa sangat diperlukan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Farah. Kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Inusyifa. Selanjutnya, ciri-ciri dari model pembelajaran Jigsaw. Menurut Kisworo, pada tahun 2010, model pembelajaran yang satu ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar dengan teman. Lalu terjadinya tatap muka pada saat belajar. Lalu yang ketiga, saling mendengarkan pendapat antar anggota kelompok, belajar dari teman yang kelompoknya berbeda, belajar dari kelompok kecil, saling mengemukakan pendapat, lalu keputusan tergantung masing-masing Jigsaw. Selanjutnya adalah yang pertama, kelebihannya yaitu mengembangkan sikap kooperatif, memudahkan guru dalam mengajar, menjalin hubungan yang baik antar siswa, mengembangkan kemampuan akademik siswa, lalu siswa yang lemah bisa terbantu. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan dari model pembelajaran ini pasif, maka akan terjadi kemacetan belajar. Lalu minder akan kesulitan dalam berdiskusi dan sebaliknya, siswa yang percaya diri akan mendominasi. Lalu yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir, jika jumlah siswa dalam kelompok kurang, maka dapat menimbulkan masalah. Dan bisa jadi ada murid yang hanya membonceng dan pasif. So, yang pertama, membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang. Lalu tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Lalu anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Lalu kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu. Untuk menguasai, ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Lalu tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan guru memberi tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Dan yang terakhir, siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Lalu model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran 2009 menyatakan bahwa problem center learning merupakan pembelajaran yang sangat potensial, tapi diselesaikan dalam kolaboratif atau grup. Dia juga berpendapat bahwa PCL dapat menghasilkan pencapaian dan peningkatan kemampuan matematika. Selain itu, PCL juga dapat digunakan untuk kurikulum apapun. Hanya saja benar, inti dari aktivitas model pembelajaran model problem center learning adalah supaya siswa dapat melakukan negosiasi, baik interaksi komunikasi terhadap dirinya sendiri dengan temannya maupun dengan guru. Masalah. Ciri-ciri model pembelajaran PCL menurut Kurniawan pada tahun 2008 menyatakan bahwa PCL pada tahap ini, yang pertama-tama guru harus menyiapkan kelas, kemudian menugaskan siswa untuk mengerjakan tugas. Guru harus memilih tugas-tugas yang menantang, tetapi para siswa tidak ditunjuk prosedur-prosedur khusus untuk memecahkan soal-soal yang menantang. Berikut ini salah satu contoh soal yang dapat menantang. Contohnya, sebuah katak berada di dasar, katak itu melompat ke atas setinggi 90 cm dan malamnya turun 60 cm. Dalam beberapa hari, katak tersebut dapat keluar dari lubang galian tersebut. Setelah itu, yang kedua, kegiatan kelompok. Guru mengkondisikan siswa untuk melanjutkan kegiatan kelompok. Langkah kedua ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kemampuan siswa. Aktivitas kelompok untuk menemukan pemecahan dari masalah dan hasil pemikiran mereka sendiri. Lalu yang terakhir, yaitu berbagi atau sharing. Pada langkah terakhir ini, semua siswa disatukan menjadi diskusi kelas, jalan keluar atau solusi yang berbeda. Di sini, peran guru hanya berperan sebagai fasilitator dan setiap usaha dibuat untuk tidak bersifat menilai, tetapi hanya bersifat mendorong. Kelebihan dan kekurangan dari kelebihannya yaitu menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi untuk siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Lalu kekurangannya yaitu manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Lalu yang terakhir kekurangannya, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar yang mereka ingin pelajari. Yang pertama, orientasi terhadap masalah guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik. Yang kedua, organisasi belajar. Guru memfasilitasi peserta didik untuk yaitu mengidentifikasikan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, pengumpulan data atau informasi.
seperti pengetahuan, konsep, teori, melalui berbagai macam cara untuk yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Guru membimbing peserta didik untuk menemukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang peserta didik temukan. Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, model, bagan, atau PowerPoint slide. Dan yang terakhir, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Guru memfasilitasi peserta didik penyelesaian masalah yang dilakukan. Mandiri, integritas. Oke, selanjutnya presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Nida. Oke, terima kasih Kak Farah. Selanjutnya model pembelajaran Discovery Learning. A. Pengertian. Menurut buku model Discovery Learning dan pemberian motivasi dalam pembelajaran oleh Sylvia Alfitri 2020, secara bahasa discovery berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang berarti penemuan. Pengertian discovery learning ini, siswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, model pembelajaran ini berpusat pada siswa. Dalam proses pembelajaran penemuan, siswa mengamati, mengklasifikasi konsep learning yang penciptakan, menggambarkan dua, berpusat pada peserta didik. Sudah ada. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Discovery Learning. Kelebihan model pembelajaran Discovery Learning sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar serta peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran Discovery Learning sebagai berikut. Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui. Yang kedua, keadaan sekitarnya dengan baik terkadang terhitung sangat sulit untuk mewujudkan. Gemuk atau yang memiliki jumlah siswa terlalu banyak, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning. Langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning menurut Shea 2017, langkah atau tahapan dan prosedur pelaksanaan stimulation atau stimulus, memulai kegiatan proses mengajar belajar dengan mengajukan pertanyaan, ada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, problem statement atau pertanyaan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data, memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidak data, mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa. Yang terakhir, verification atau pembuktian, yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi, hubungan dengan hasil data. Yang terakhir, kesimpulan. Model pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dan dapat dipahami oleh peserta didik. Cara yang ditempuh guru dan peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah SD atau MI dilihat dari sudut proses pembelajaran. Guru harus memahami betul pelaksanaan menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilihnya, yaitu pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Dalam pembelajaran ini dapat digunakan guru sebagai upaya membangkitkan motivasi anak untuk sangat relevan penggunaan model-model pembelajaran yang sudah dijelaskan di atas dan bisa kepada moderator. Kemudian presentasi dari kelompok 5 dan 6. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, boleh? Boleh, Kak, Silakan, Kak. Saya Arneta dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kan dari yang kelompok 5 jelaskan, langkah-langkah direct interaction dan demonstration, langkah-langkahnya kan hampir sama. Jadi pertanyaan saya, apa perbedaan dari dua model pembelajaran tersebut, serta sebaiknya model pembelajaran tersebut diterapkan di kelas berapa? Terima kasih, Kak. Perbedaan demonstration sama direct instruction ya Kak Arneta? Iya.
Iya. Kak Farah, dimatiin deh Kak recordnya deh Kak. Tolong. Bagaimana Ya, boleh. caranya? Ya, bagaimana caranya agar tujuan model pembelajaran kooperatif dapat terlaksana dengan baik? Saya ulangi lagi ya. Iya, boleh Bagaimana? Kak diulangin. Ya, bagaimana cara agar tujuan model pembelajaran kooperatif dapat terlaksana dengan baik? Kita aja. Terima kasih untuk kelompok 6. Oke, baik. Mau Terima nanya kasih dong. juga. Buat kelompok 6, kasih Pak. Boleh. Apa faktor penyebab utama gagalnya penerapan model pembelajaran problem basic learning? Buat kelompok 6 apa kelompok 5 Kak Firna? 6. Oke, terima kasih. Ulangin dong pertanyaannya. Oke, apa faktor penyebab utama gagalnya penerapan model pembelajaran problem basic learning? Oh. Oke, terima kasih ya Kak Firna. Ditampung. Udah aja nih, kita udahin aja ya. Nanti jawabannya Iya. Nanti konsepnya